Selamat datang di tutorial Surpak berikutnya. Pada video ke-11 kali ini kita akan belajar membuat kontur dengan data grid, di mana fungsi daripada data grid ini pada umumnya adalah untuk merapikan data yang sudah ada, di mana nanti fungsi grid ini kita akan gunakan untuk membuat kontur topografi, di mana metode yang akan kita gunakan adalah metode inverse distance. Adapun metode inverse distance atau juga biasa disebut dengan metode seperjarak, terdapat dua perhitungan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah kita menghitung faktor pembobotan seperti pada persamaan di atas, lalu ada perhitungan nilai titik yang akan ditaksir. Adapun parameter yang digunakan di dalam metode inverse distance atau metode seperjarak itu adalah jarak dari titik sampel terhadap titik yang akan kita tentukan berapa nilainya dan berapa nilai pada masing-masing sampel. Perhitungan pertama secara umum metode inverse distance itu menggunakan persamaan pada bagian kanan atas ini, di mana faktor pembobotan itu sama dengan 1 dibagikan dengan jarak pangkat K dibagikan dengan penjumlahan 1/, jarak pangkat K. Setelah kita menghitung faktor pembobotan, maka kita bisa melakukan penilaian titik yang akan ditaksir, seperti pada ilustrasi gambar di sebelah kiri yang ada bersimbol tanda tanya berikut ini. Ketika kita punya nilai Z1, Z2, dan Z3 dengan jaraknya masing-masing, kita akan memprediksi berapa nilai pada titik yang akan kita taksir ini, pada bagian tengah ini. Perlu diingat bahwa metode inverse distance itu ditentukan berdasarkan radius yang akan kita gunakan. Jadi selama jumlah sampel yang ada di dalam radius ini akan terhitung secara keseluruhan. Jadi perlu diingat bahwa metode inverse distance harus ditentukan terlebih dahulu radiusnya. Inverse distance dalam perkembangannya bukan hanya digunakan untuk pangkat orde 1 seperti faktor pembobotan yang harus kita hitung di awal pada tabel sebelah kiri ini. Inverse distance juga bisa digunakan untuk pangkat orde yang lebih tinggi, seperti inverse distance untuk pangkat 2 maupun pangkat yang lebih besar lagi. Jadi pangkat orde ini juga akan menentukan bagaimana nanti nilai titik yang ditaksir akan berubah menyesuaikan dengan pangkat ordenya. Seperti pada contoh gambar berikut ini adalah metode inverse distance, di mana kita punya 3 sampling, di mana titik yang pertama itu 10 dengan jarak 850 meter dari titik yang akan ditaksir, nilai 10. Sampel yang kedua dengan jarak 750 meter, yang ketiga adalah nilainya 12 dengan jarak sekitar 350 meter. Adapun radius lebih dari 900 meter yang kita akan tentukan, maka sampel yang keempat ini tidak dapat dihitung karena kita sudah tentukan radius yang akan kita gunakan itu sekitar 900 meter. Perhitungan faktor pembobot bisa dilihat di sini bahwa untuk menentukan faktor pembobot pada sampel yang pertama itu merupakan persamaan, di mana 1 dibagi 850 pangkat 2 dibagikan dengan 1/850 pangkat 2 ditambahkan 1/750 pangkat 2 ditambahkan 1/350 pangkat 2, sehingga nanti faktor pembobotnya untuk di sampling yang pertama sekitar 0,12.
Faktor pembobot yang kedua dengan persamaan yang sama, namun pembilangnya saja yang berbeda, karena pada faktor pembobot yang kedua itu pembilangnya adalah 1/750 pangkat 2 dibagikan dengan penyebutnya sama dengan persamaan yang di atas, itu kita peroleh sekitar 0,16. Begitu pula dengan faktor pembobot yang ketiga sekitar 0,72. Bila kita jumlahkan semua faktor pembobot ini, itu dia akan berjumlah 1. Jadi perlu diingat bahwa pada metode persisten ini semua totalnya faktor pembobotnya adalah sama dengan 1. Masing-masing faktor pembobot dalam metode persisten ini untuk nilai yang akan ditaksir itu sama dengan Z0 sama dengan penjumlahan faktor pembobot dikalikan dengan nilai samplingnya. Jadi semua variabel faktor pembobot itu dikalikan dengan nilai samplingnya, sehingga didapatkan nilai yang ditaksir itu sekitar 11,44. Pada software Surpak yang akan kita gunakan untuk menghitung grid dengan metode persistence, yang kita perlukan adalah data topografinya. Jadi data topografi yang berwarna biru berupa topo point dalam bentuk string, di mana nanti pada software tersebut kita harus menentukan dimensi daripada gridnya. Jadi dimensi daripada grid ini bisa ditentukan secara manual, bisa juga ditentukan secara otomatis di dalam operasi software Surpak itu sendiri. Metode perhitungan di dalam Surpak juga sama, persisten, yang dimana nanti kita akan tentukan berapa nilai radiusnya. Jadi semua sampel topo point yang ada di dalam radius ini akan terhitung, yang akan digunakan sebagai sampling untuk dihitung berapa nilai taksirannya, sehingga pada masing-masing grid ini itu akan mempunyai nilai taksirannya. Tentunya dalam studi kasus kali ini kita gunakan data topografinya. Jadi semua grid di sini menampilkan nilai yang diestimasi adalah nilai data elevasi topografinya. Hasil outputnya itu nanti akan berupa hasil kontur seperti ini. Jadi interpolasi itu nanti dilakukan bukan antar titik data topo, tapi berdasarkan nilai masing-masing grid, sehingga akan terbentuk data topografi seperti ini. Baik, kita akan coba ke Surpaknya. Di sini saya punya data topografi, di mana data topografi ini kita akan gunakan sebagai data sampling, dan kita bisa gunakan fasilitas di sini ada menu surface, lalu pilih contouring, kita klik di sini begin contouring, lalu kita tekan apply di sini, dan selanjutnya kita pilih lagi contouring area, di mana kita akan menentukan gridnya, define extents. Jadi kita bisa menentukan secara konvensional untuk masing-masing grid, jarak antar masing-masing grid, atau kita bisa menggunakan secara otomatis. Jadi di dalam software ini grid bisa ditentukan secara otomatis menyesuaikan dengan penyebaran data topografi yang ada pada file berikut ini. Jadi saya coba tekan di sini secara otomatis, sehingga direkomendasikan itu jaraknya 30 kali 30. Kita tekan apply, lalu kita tekan apply lagi, maka nanti lingkup area yang akan dibuat menjadi kontur adalah di dalam bentuk di dalam poligon berikut ini. Selanjutnya kita teruskan lagi, kita gunakan menu surface, contouring, lalu kita gunakan estimate grid value. Kita pilih
metodenya adalah metode inverse distance. Location, di sini kita pilih topo point. Yang akan kita estimasi adalah nilai Z. Jadi yang akan kita hitung adalah nilai elevasinya sebagai data samplingnya, lalu kita tekan apply. Dan yang berikutnya kita tentukan radiusnya. Jadi kita gunakan search tipenya ellipse, lalu settingan defaultnya 3 dan 15 untuk minimum number of sample yang akan dipilih, dan maksimumnya. Lalu kita gunakan radiusnya seperti ilustrasi gambar yang saya buat sebelumnya. Jadi kita gunakan 100 meter. Jadi semua sampling titik di dalam 100 meter itu akan digunakan untuk menghitung atau melakukan penaksiran pada masing-masing grid. Lalu kita tekan apply. Dalam kasus ini kita gunakan inverse distance power-nya, itu pangkatnya pangkat 2, lalu kita tekan apply. Maka akan muncul grid-grid seperti ini. Jadi grid di sini ini punya panjang dan lebar dengan dimensi 30 kali 30. Setelahnya kita akan coba membuat konturnya. Kita gunakan konturnya. Kita akan membuat konturnya, di mana di sini ada pilihan surface, contouring, lalu kita gunakan contour grid. Maka kontur di sini kita tentukan kontur intervalnya. Kita misalnya gunakan kontur intervalnya per 1 meter. Lalu berikutnya kita coba tekan apply, lalu kita tekan apply lagi. Di sini dapat dilihat bahwa kontur yang terbentuk di dalam software ini berdasarkan daripada data gridnya. Jika kita melihat gridnya, kita bisa juga tampilkan elevasi daripada gridnya, sehingga teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi untuk masing-masing grid ini ada nilai elevasinya. Dari data-data ini, elevasi ini yang akan digunakan untuk menjadikan kontur seperti pada gambar berikut ini. Baik, video kali ini sampai di sini untuk pembuatan kontur dengan data grid, di mana kita menggunakan metodenya adalah metode inverse distance. Selamat belajar.